Salah satu tanda kiamat besar adalah upaya penghancuran Ka'bah oleh Juwaswakatain, seorang dari Habasyah yang memiliki ciri berbentuk kecil dan ringkih. Sebutan Juwaswakatain sendiri adalah penamaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk seorang Habasyah yang kurus, kaki bengkok, dan botak kepalanya, serta ubun-ubunnya kecil. Tidak ada yang menghalalkan Baitul Haram, melainkan ahlinya, dan ahli Baitul Haram itu ialah kaum muslimin. Fathul Bari, Jilid 3, halaman 462. Juwaswakatain dalam eskatologi Islam adalah seorang atau kaum dari Habasyah yang akan menghancurkan Ka'bah menjelang hari kiamat. Dalam musnadnya, Imam Ahmad menuliskan bahwa Juwaswakatain dari Habasyah akan menghancurkan Ka'bah. Para pengikutnya akan merampas dan melepaskan kain kiswah Ka'bah. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari dan Musnad Imam Ahmad diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seakan-akan ia melihat Ka'bah diruntuhkan, sedikit demi sedikit. Secara bahasa kata yang berarti orang yang ke-22 betisnya kecil, mereka dinamakan Juwaswakatain, dengan wajan atau bentuk kata, yang menunjukkan bahwa kedua kakinya ringkih, kurus, dan lemah. Julukan itu diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui beberapa hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan sifatnya secara cermat. Ia menyebutkan bahwa mereka berkulit hitam, kedua kakinya renggang, dan ini termasuk ciri orang-orang Habasyah. Ia juga menyatakan bahwa mereka rata-rata botak, ubun-ubunnya licin, persendian tulangnya bengkok, sebagian keluar dari tempatnya. Hadits Bukhari, nomor 1492. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali, menceritakan kepada kami Yahya bin Said, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Ahnas, telah menceritakan kepada saya Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seakan-akan aku melihat orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Dia orang yang berkulit hitam, dan renggang antara kedua kakinya, dan dia mengangkat batunya satu persatu. Artinya kehancuran Ka'bah akan terjadi ketika kaum muslimin tidak lagi mengucapkan kalimat-kalimat Allah, dan mereka menghalalkan atau berbuat maksiat di tanah Mekah. Seperti beberapa hadits sahih berikut, Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Said bin Samaan. Ia berkata, saya mendengar Abu Hurairah memberi Abu Qatadah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dibayat seseorang di antara rukun dan bakau, dan tidak akan menghalalkan Baitul Haram kecuali ahlinya. Apabila mereka telah menghalalkan Al-Baitul Haram, maka jangan ditanya lagi tentang rusaknya bangsa Arab. Setelah itu datanglah bangsa Habasyah atau Ethiopia, yang menghancurkannya Ka'bah, sehancur-hancurnya, dan tidak lagi dimakmurkan selama-lamanya, dan mereka itulah yang mengurus perbendaharaannya. Muanad Imam Ahmad, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ka'bah akan dihancurkan oleh Juwaswakatain dari Habasyah. Dirusaknya perhiasannya dan dilepasnya kiswahnya, dan sungguh seakan-akan saya melihat kepadanya yang agak botak kepalanya, dan agak bengkok betisnya. Ia menggunakan sekop dan cangkul. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad dan Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seakan saya melihatnya berkulit hitam dan panjang langkahnya, ia merusak Ka'bah dan mengambil batunya satu persatu. Musnad Imam Ahmad. Dari semua riwayat tersebut diterangkan bahwa kelak Ka'bah akan dihancurkan secara kecil-kecilan hingga benar-benar hancur, dan ditinggalkan oleh kaum muslimin untuk selamanya. Hal ini tidak mungkin terjadi jika kaum muslimin tetap mengharamkannya atau mencegah dan memerangi maksiat terhadapnya. Ada beberapa pendapat mengenai kapan terjadinya peristiwa ini. Mengenai kapan akan terjadinya, para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Beberapa pendapat mengatakan zaman Isa bin Maryam. Setelah binasanya Ya'juj dan Ma'juj, di mana orang-orang berhaji dan murah, dan yang paling populer adalah pada musim haji setelah binasanya Ya'juj dan Ma'juj. Namun tak ada lagi orang yang memenuhi panggilan haji.
Atau dengan kata lain tidak ada lagi kaum muslimin yang menyebut nama Allah, sehingga kemaksiatan terjadi di sana ini, termasuk di tanah haram Mekah dan Madinah. Setelah membunuh Dajjal, Isa bin Maryam akan singgah di Rauha, yaitu sebuah tempat di antara Madinah dan lembah di jalan ke Mekah. Di sana dia berniat haji atau umroh atau menggabungkan kedua ibadah tersebut.